Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ervina Rizky Purwaningrum dengan NPM 10020219030. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Bitread sebagai Indie Publishing dalam Upaya Mensyiarkan Islam. Pada pembahasan kali ini akan dimulai dari penjelasan tentang latar belakang dari penelitian. Poin yang pertama, kita ketahui bahwasanya dari diri manusia tidak akan pernah terlewatkan ataupun terbebaskan dari kewajibannya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni tugas dalam berdakwah. Hal ini jelas sekali tertuang dalam surat An-Nahl ayat 125. Dan dalam dakwah sendiri, kita ketahui bahwasanya banyak sekali metode yang dapat digunakan. Salah satunya melalui dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam merupakan dakwah yang disampaikan melalui tulisan, seperti pamflet, koran, majalah, hingga buku. Selanjutnya, diketahui bahwa media ini sangat mampu mempengaruhi dan mengontrol seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dan mayoritas pemangku kekuasaan di media adalah orang-orang non-muslim. Sehingga umat muslim punya tugas untuk mengambil peran di bidang tersebut. Selanjutnya, dengan perkembangan zaman dan pemikiran, media yang diwarnai religi ini merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi dan mengkomunikasikan nilai-nilai agama pada masyarakat. Dan di era perkembangan teknologi, kita ketahui bahwasanya paham-paham radikalisme, diskriminasi, penyesatan, dan pornografi sekalipun itu sudah semakin menyebar luas. Dan buku, salah satu media yang dapat digunakan untuk penyebaran nilai-nilai tersebut. Dan yang terakhir, Bitread ini dijadikan objek oleh peneliti dikarenakan merupakan perusahaan penerbit buku yang berjenis penerbit mandiri atau sering dikenal dengan indie publishing, serta berlabelkan sebagai penerbitan buku umum. Sehingga poin-poin tersebut menunjang ataupun menopang dari penelitian ini. Ya, turunan dari rumusan masalah ini menghasilkan dari tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui latar belakang dan tujuan syiar Islam yang terkandung pada visi dan misi Bitread. Yang kedua, untuk memperoleh informasi mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Bitread dalam menjalankan perannya dalam mensyiarkan Islam. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif, yang tujuannya adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena secara mendalam. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dengan analisis deskriptif. Penelitian ini bukan tentang mengungkapkan benar ataupun salah. Oleh karena itu, digunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian melalui wawancara secara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi literasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literasi. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Ini melalui transkripsi hasil wawancara secara mendalam. Dari situlah pasal-pasal yang berhubungan dengan inti penelitian ini diketahui. Peneliti kemudian menggabungkan pengamatan langsung terhadap apa yang dikatakan narasumber dalam wawancara secara mendalam dan observasi pada lapangan. Penelitian di mana Bitread merupakan toko buku online yang kemudian diakuisisi oleh PT Lontar Digital Asia pada tahun 2015 yang dijadikan sebagai penerbit buku online dan menjadi lembaga yang bernama Bitread Publishing. Nah, adapun program perusahaannya yaitu meliputi Writing-thon ataupun Writing Marathon, selanjutnya ada Bit Journal, ada Bitread Academy, satu sekolah satu buku, dan juga pesantren menulis. Adapun visi dan misi perusahaan. Yang pertama visinya, yaitu menjadi penerbit yang menciptakan revolusi dalam proses dan bisnis penerbitan untuk meningkatkan kualitas literasi dan menjadi pusat ilmu pengetahuan. Dan di sini pun ditemukan bahwasanya visi dari perusahaan Bitread ini ada pembaharuan, yaitu lebih terfokuskan pada literasi digital. Selanjutnya yaitu misi perusahaan. Yang pertama yaitu merilis karya cipta penulis ke dalam berbagai format berbasis teknologi. Yang kedua, mengaktifasi program kreatif yang mendorong lahirnya konten berkualitas baik. Yang ketiga, menjadi rujukan dalam konsep ideal antara penulis, penerbit, dan juga dunia literasi. Dan yang terakhir yaitu menjadi pusat bagi perkembangan ilmu pengetahuan berbasis karya cipta. Dan ini ada upaya Bitread dalam mensyiarkan Islam. Diketahui bahwa lembaga ini merupakan lembaga penerbit buku yang tentunya dakwah itu sendiri dapat dilakukan melalui buku-buku yang diterbitkannya. Lembaganya mengupayakan untuk mensyiarkan Islam melalui buku-buku yang diterbitkan dan juga pada kerjasama terhadap program-program serta lembaga yang berlabelkan keislaman. Seperti bukunya yang berjudul Usuluddin dan Pemikiran Islam, Metode Penafsiran Al-Quran, Akhlak di Era Milenial, terus ada pengaruh interaksi sosial terhadap periwayatan hadis, ada pendidikan anak ibu tunggal dalam Al-Quran, dan
masih banyak lagi judul-judul keislaman yang telah diterbitkan oleh Bitlit. Adapun kerjasama yang dilakukan seperti MQTV, terus ada Kementerian Agama, dan juga ada lembaga Duafa, yang dimana di situ akan ada pesantren Duafa. Di situ ada melakukan kegiatan-kegiatan berliterasi. Melalui hasil wawancara dengan CEO Bitlit dan stafnya mengesahkan hambatan sebagai berikut. Yang pertama, dominasi orientasi lembaganya yang masih pada pendapatan ataupun omset. Yang kedua, yaitu terletak pada kapabilitas sumber daya manusia dalam proses menerbitkan buku-buku yang memiliki muatan khusus seperti naskah keislaman. Dan yang terakhir, adanya krisis naskah islami yang masuk pada lembaga tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.